Halo teman-teman kader siap utus dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi dalam podcast PPGT KPJ, yang pastinya tidak akan kalah menarik dari podcast sebelumnya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Perkenalkan, saya Glory Natalia, dan saat ini kembali ditemani oleh Pak Pendeta Alfred Anggui. Begini Pak Pendeta, ada pertanyaan. Kenapa banyak orang yang baik dan percaya Tuhan sepertinya dibiarkan Tuhan mengalami bencana dan kejahatan, ditabrak, dibunuh secara sadis, dianiaya, dan sebaliknya mengapa justru orang jahat dibiarkan begitu saja? Bagaimana kita bisa memahami keadilan Tuhan dalam hal seperti ini? Silakan dijawab Pak Pendeta. Oke, terima kasih Glory dan semua teman-teman. Pertanyaan Glory itu sebenarnya pertanyaan yang juga diajukan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan gitu loh. Ya, itu juga pertanyaan yang sama. Saya ambil contoh saja misalnya dalam Habakuk pasal 1 ayat 4, di situ dikatakan begini, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi itulah pertanyaan dan pergumulan Nabi Habakuk gitu. Kenapa keadilan kok kayaknya muncul terbalik? Tuhan seolah-olah nggak adil nih. Yang hidupnya benar kok ditimpa banyak sekali persoalan gitu. Kok ditimpa dengan begitu banyak pergumulan gitu. Nah, oke, itu mungkin ada beberapa poin yang mungkin akan disinggung di dalam di balik statement itu ya. Saya lagi menduga-duga sebenarnya pemikiran yang ada di balik pertanyaan itu gitu. Nah, oke. Mungkin yang pertama, tidak seluruh kan maksudnya pertanyaan itu mau mengatakan kenapa orang yang hidupnya benar kok susah gitu loh. Ya. Kok hidupnya orang benar ada yang susah gitu. Itu persis yang dialami oleh Ayub sebenarnya. Ya. Ingat cerita Ayub, dia adalah orang yang sangat benar, ya, sangat saleh. Bahkan Tuhan membanggakan banget loh kesalehannya itu. Ya. Sampai dia bilang sama iblis, iblis, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Luar biasa loh, hebat banget tuh. Gitu. Keren banget lah kesetiaan dia kepada Tuhan. Dia bukan hanya benar ya, benar dalam pandangan manusia, tapi Alkitab mengatakan dia seorang saleh, yang saleh. Dia orang yang saleh, yang kaya, orang kaya yang saleh. Dan Tuhan pun bangga diperlihatkan kepada iblis tuh potret sosok Ayub, seorang yang benar dan berkenan di mata Tuhan. Tapi faktanya dia menderita luar biasa. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis, istrinya bahkan mengutuki dia. Ya, dia merasakan, bahkan kalau kita baca penderitaan Ayub ya, dia bilang, coba bayangkan ya, tulang-tulangku tidak ada gitu deh. Saya berada dalam kondisi yang sangat pahit gitu, luar biasa. Tak terkatakan dia punya penderitaan. Nah, kita bisa lihat seluruh perdebatan, percakapan yang terjadi, dialog yang terjadi antara Ayub dengan teman-temannya dalam seluruh cerita itu. Kitab Ayub itu pertama mau menegaskan bahwa tidak selamanya penderitaan itu diakibatkan oleh dosa gitu. Ya. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman Ayub kan, oh Ayub pasti lu ada dosa, lu ngaku aja gitu loh. Ini kan sebenarnya mirip nih, orang yang ada salahnya pasti berdosa, dan sebaliknya ya itu berarti orang yang benar harusnya hidupnya baik-baik dong gitu ya. Harusnya itu sebenarnya dia bentuk lain dari pertanyaan yang tadi Gloria ajukan gitu loh. Pola pikirnya seperti itu. Makanya kalau ada orang benar sakit dia bilang kok harusnya nggak sakit gitu loh. Harusnya yang sakit itu orang berdosa gitu loh. Itu kan sama sebenarnya pola pikirnya. Nah, apa yang mau dijawab dalam kitab Ayub? Kitab Ayub mau jawab pertama-tama pandangan teman-temannya. Ketika mereka mengatakan, Ayub, lu ngaku aja, ngaku dosa deh, pasti lu ada dosa, kamu ada dosa Ayub. Nggak ada. Kitab Ayub mau menjawab bahwa
orang benar pun bisa menderita. Gitu. Tidak selamanya penderitaan itu lahir dari dosa. Ya, tidak selamanya. Kalau ingat cerita misalnya Injil Yohanes pasal 9, lagi-lagi ya. Itu ada cerita tentang orang yang buta sejak lahir. Kalau ingat cerita itu, dia buta sejak dari lahir. Kemudian orang tanya, loh kok dia buta sejak dari lahir? Pasti karena dosa dong. Kalau gitu siapa yang berdosa? Kenapa dia buta sejak dari lahir? Siapa yang berdosa? Dia yang berdosa, orang tuanya yang berdosa, papa mamanya yang berdosa, kan nggak mungkin tetangganya yang berdosa, nggak ada urusan gitu loh. Siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya? Apa jawab Tuhan? Dia buta sejak lahir bukan karena dia berdosa, bukan karena orang tuanya berdosa, tapi karena ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan di dalam hidupnya. Jadi itu hal yang pertama, bahwa kalau ditanya kenapa orang benar menderita, ya Alkitab memperlihatkan bahwa memang seperti itu kondisinya. Banyak penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan dialami oleh orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Gitu ya. Kita boleh lihat, kita nggak usah jauh lah, lihat cerita-cerita para martir yang harus mengakhiri hidupnya ya karena imannya kepada Tuhan dan segala macam. Tapi coba lihat misalnya Ayub ya, bagaimana Ayub kemudian menjalani itu dan kemudian dia dipulihkan. Coba lihat bagaimana Ayub, orang yang benar tapi diizinkan bergumul luar biasa ya. Kesaksian Ayub di akhir tuh, dia bilang gini, dahulu saya hanya mendengar tentang Tuhan itu dari orang lain. Dahulu saya hanya mendengar tentang Tuhan itu dari orang lain. Tapi sekarang nih, dengan mataku sendiri, saya bisa melihat Tuhan. Dulu saya hanya dengar Tuhan itu dari orang lain. Tapi sekarang, setelah Tuhan izinkan saya bergumul, ya, ya dengan mataku sendiri saya bisa merasakan dan melihat Tuhan. Artinya saya mau katakan begini, penderitaan itu ketika Tuhan izinkan terjadi untuk kehidupan orang benar, saya harus belajar percaya itu adalah cara yang Tuhan perkenankan hadir untuk membentuk hidup kita lebih baik. Jadi ketika saya bergumul, saya merasakan penderitaan, di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan saya sudah berusaha untuk hidup benar dan setia, dan toh faktanya saya harus bergumul. Saya harus melihat itu dalam perspektif kehidupan seperti yang dialami oleh Ayub. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan perkenankan terjadi ya. Iblis kan mau coba ya. Iblis mau coba ya kan. Tuhan, argumentasi iblis gini loh. Tuhan, gimana dia nggak setia sama Tuhan? Orang semua Tuhan kasih. Dia minta mobil Tuhan kasih, dia minta rumah Tuhan kasih. Coba Tuhan, sekali-kali kasih sakit gitu loh. Jadi argumentasi iblis adalah kalau dia bergumul, dia hidup setia kepada Tuhan tapi dikasih sakit, pasti dia tinggalin Tuhan. Itu coba lihat tuh. Argumentasi iblis untuk membuat orang meninggalkan Tuhan, bikin dia menderita, pasti dia tinggalkan Tuhan. Dia orang setia sama Tuhan tuh karena hidupnya baik. Coba deh kasih sakit, izinkan dia di PHK, izinkan dia mengalami sakit, pasti dia tinggalin Tuhan. Itu argumentasi iblis loh. Nah, ketika Tuhan izinkan Ayub dicobai, apa artinya? Tuhan mau perlihatkan, coba lihat lah. Ayub ini setia kepada Tuhan bukan karena kelimpahan materi yang kuberikan padanya, bukan. Dia setia kepadaku semata-mata karena dia mengasihi Tuhan, bukan karena yang lain. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan mungkin. Bahwa kadang-kadang ketika orang benar bergumul, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk kemudian membentuk kita lebih baik. Yusuf misalnya, coba lihat ya, hidup orang benar tuh, ya kan? Coba tuh, dia difitnah saudaranya. Oke lah, terlepas dari soal dia saudaranya cemburu sama dia, tapi dia kan nggak punya kesalahan ya. Tapi taruhlah dia baik-baik aja gitu, dia difitnah saudaranya, nggak berhenti di situ, dijual saudaranya, nggak berhenti di situ, dijual lagi ke pedagang Ismail, nggak berhenti, dijual lagi ke Potifar ke Mesir, sampai di rumah Potifar di Mesir jadi pembantu. Kemudian apa? Digoda istri Potifar. Dia benar mempertahankan imannya sebagai seorang orang yang takut Tuhan, pemuda yang takut Tuhan. Tapi karena dia tidak mau tergoda istri Potifar, justru dia difitnahkan, dia penjara. Coba bayangkan.
Jadi dibenci saudara, dijual, difitnah, makin lama makin gelap, makin lama makin sunyi, makin lama makin pahit hidupnya. Terakhir masuk penjara, coba bayangkan tuh, makin lama makin gelap, makin lama makin suram, makin lama makin pahit gitu. Tapi coba lihat, ya, pada akhirnya Tuhan pulihkan Yusuf. Dan ketika Tuhan pulihkan Yusuf, luar biasa. Nah, itu yang saya lihat ya, ketika orang benar mampu bertahan, bahkan dalam kepahitan hidupnya. Coba lihat tuh perspektif pemulihan Tuhan ya. Ketika Yusuf dipulihkan Tuhan, Yusuf tidak hanya dikembalikan ke kondisi semula, tidak. Yusuf tidak hanya dikembalikan ke kondisi semula, tapi dia dikembalikan kepada kondisi yang jauh melampaui kondisinya semula. Ya, itu luar biasa. Dia bukan hanya dikembalikan kepada ke rumah siapa? Ke rumah bapaknya, ayahnya Yakub, tapi yang luar biasa adalah dia dibuat menjadi seorang penguasa di Mesir yang luar biasa gitu. Nah, kalau lihat misalnya Ayub setelah dia dipulihkan Tuhan, gimana dipulihkan? Firman Tuhan katakan luar biasa tuh. Ayub dipulihkan itu luar biasa ya. Firman Tuhan katakan begini nih. Ayub pasal 42, pasal yang paling terakhir nih ya. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Gitu loh. Jadi lebih dari hidupnya yang dahulu. Luar biasa. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Karen Hapuk. Luar biasa. Ya. Tuhan pulihkan kondisinya lebih dari kehidupannya yang dahulu. Nah, karena itu, apa yang saya mau katakan, ketika orang benar-benar bergumul, dia harus betul-betul melihat pergumulannya itu dalam perspektif Tuhan. Ya. Dalam perspektif Tuhan, bukan perspektif manusia yang selalu mengukur baik benar itu hanya dari soal hal-hal sepele yang kita lihat tiap-tiap hari. Gitu. Kalau saya mau kembali tadi ke kitab Habakuk, di kitab Habakuk gitu ya, dia katakan dia sangat percaya bahwa pada waktunya, ya, pada waktunya pasti Tuhan akan memulihkan. Ya, ya. Kalau misalnya ini ya, saya bacakan di Habakuk terakhir ini ayat yang populer banget nih. Dia bilang gini, Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Luar biasa ya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal saya sehat apa tidak, dari soal saya menderita apa tidak. Ya, sebab apa? Pada waktunya kehidupan orang benar itu pasti akan dipulihkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jawaban terhadap kira-kira pertanyaan kenapa orang benar menderita, gitu ya. Oke, itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Glory. Oke. Nah, teman-teman semua udah dengarkan penjelasan dari Pak Pendeta Alfred. Nah, kalau teman-teman udah tahu informasi ini, jangan lupa sebarkan juga untuk ke yang lainnya. Terima kasih Pak Pendeta Alfred yang sudah mau berbagi dengan kita kali ini. Oke. Semoga senantiasa diberkati dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Amen. Oke teman-teman, sampai ketemu dalam podcast selanjutnya. God bless you all. Bye-bye.